Selamat siang Romo, Suster, Diakon, Frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan keberanian. Karena Tuhan sendirilah yang memanggil kita untuk datang ke sini dan melayani Dia. Artinya apa? Artinya Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Dan melayani Tuhan itu harus timbul dari diri kita sendiri yang menyadari bahwa kita sudah ditebus dosa-dosa dan diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita memiliki kerinduan yang sangat besar untuk membalas kasih Tuhan dengan semangat melayani Dia. Dan semua orang mempunyai panggilan tersendiri untuk melayani. Tetapi panggilan untuk melayani terdapat dua jenis. Yang pertama, panggilan secara umum, yaitu panggilan kepada siapa saja yang percaya kepada Tuhan untuk melayani di sekitar lingkungan kita. Lalu yang kedua, panggilan secara khusus, yaitu orang yang terpanggil secara khusus untuk melayani jemaat-jemaat sepenuh waktu, seperti penggembala, pewarta, rasul-rasul, biarawan-biarawati, imam, santo dan santa, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian besar dari kita, sebagian besar dari kaum awam, dan sebagian besar dari anggota gereja dipanggil Tuhan untuk melayani dimanapun kita berada, khususnya di gereja, tempat kita berkumpul, berdoa, dan melayani Tuhan. Jadi kita sudah dipilih Tuhan untuk melayani dan kita patut bersyukur atas panggilan tersebut. Lalu pada Kitab 1 Samuel bab 3 ayat 1-19 mengisahkan bahwa Samuel dipanggil dan ia menerima panggilan Tuhan untuk yang pertama kalinya. Pada kisah ini, Samuel hanyalah seorang anak kecil yang menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli dan konon katanya usianya masih 12 tahun. Lalu, mengapa bukan Eli yang menerima panggilan dari Tuhan, justru Samuel yang masih kecil yang mendapat panggilan dari Tuhan? Bila kita melihat cerita sebelum Samuel terpanggil, kita bisa melihat bahwa Eli tidak menghormati Tuhan. Ia justru menghormati anak-anaknya yang tidak sama sekali mengindahkan perintah Tuhan, sambil menggemukkan dirinya dari segala korban persembahan yang terbaik dari segala bangsa Israel. Itulah sebabnya Tuhan lebih memilih memanggil dan menyampaikan pesannya kepada Samuel daripada menyampaikan pesannya kepada Eli. Lalu sama seperti Samuel, kita pasti memiliki contoh kecil yang nyata yang kita alami tentang panggilan untuk melayani Tuhan melalui lingkungan, baik lingkungan gereja, baik lingkungan tempat kerja, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lain sebagainya. Contoh kecil yang saya alami, saya dipanggil untuk mengikuti paduan suara atau kor lingkungan yang mayoritas diikuti oleh orang-orang dewasa. Padahal usia saya masih tergolong dengan anak remaja, anak yang masih kami, masih OMK. Tetapi Tuhan lebih memilih saya untuk bergabung dalam tugas tersebut. Lalu dalam pelayanan gereja, saya pun dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan melalui lektor dan misdinar. Tetapi, apakah tidak ada tantangan atau hambatan dalam menjalani segala tugas dan pelayanan yang saya alami? Pasti ada. Terlebih lagi di lingkungan yang berada di sekitar rumah dan sekolah saya yang dominan berbeda keyakinan, berbeda budaya dengan saya. Namun itu semua harus saya jalani dengan penuh iman karena saya yakin Tuhan selalu menyertai saya dalam pelayanan hidup saya. Dan tentu saya harus membagi waktu antara sekolah dan melayani Tuhan di gereja maupun di rumah agar tidak ada salah satu kegiatan yang saya lupakan. Intinya, kita harus penuh dengan iman dan keberanian yang kuat dalam menerima panggilan dan pelayanan Tuhan. Namun, panggilan keselamatan sering mengalami penolakan dan penundaan karena dunia dengan segala kenikmatannya yang hanya sementara menjadi alasan untuk kita ataupun mereka untuk menolak dan menunda panggilan Tuhan. Namun, inilah panggilan Tuhan bagi kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan hari ini, Tuhan memanggil kita untuk menggenapi rencana besarnya dalam dunia ini. Mari kita membuka hati kita untuk menerima panggilan Tuhan. Tetapi kita juga harus percaya, jika Tuhan memilih dan memanggil kita untuk melayani, Dia pasti akan memperlengkapi kita untuk memenuhi rencana dan panggilannya. Semoga kita pun tidak menolak ataupun menunda panggilan untuk melayani dengan berbagai alasan.
dan kita berdoa serta memohon agar semakin banyak orang yang mau bersedia melayani dan menerima panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.